Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan materi kita di fisika kelas 10 semester 1 ini, masih di bab 1 tentang pengukuran. Tujuan pembelajaran kali ini ada 5, yaitu yang pertama menjelaskan macam-macam kesalahan pengukuran, yang kedua menjelaskan ketepatan dan ketelitian, yang ketiga menjelaskan cara menggunakan alat ukur dengan tepat, keempat, menjelaskan cara membaca skala dengan tepat, dan yang kelima, menuliskan hasil pengukuran dengan tepat. Kita mulai pertama dari prinsip pengukuran, yaitu di dalamnya ada ketepatan dan ketelitian. Sebelum memasuki ke ketepatan dan ketelitian, kita sebelumnya perlu tahu dulu tentang jenis-jenis kesalahan dalam pengukuran. Ada 3 jenis kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama disebut keteledoran. Nah, keteledoran ini disebabkan oleh keterbatasan pengamat, misalnya seperti kurang terampil memakai alat ukur, keliru dalam membaca skala kecil, dan lain-lain. Jadi keteledoran ini biasanya disebabkan dari si pengamatnya sendiri. Kemudian yang kedua ada kesalahan acak. Nah, kesalahan acak ini disebabkan adanya fluktuasi atau naik turunnya jarum yang halus pada kondisi pengukuran. Fluktuasi bisa disebabkan fluktuasi tegangan PLN atau baterai, alas yang bergetar, bising, dan lain-lain. Jadi kesalahan acak ini lebih disebabkan karena faktor lingkungan atau faktor-faktor yang bisa jadi tidak terprediksi sebelumnya. Dan ini dialami pada alat-alat yang menggunakan jarum yang rentan mengalami pergeseran dengan adanya sedikit usikan saja. Kesalahan ketiga adalah kesalahan sistematis, yaitu disebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur didistribusi secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Jadi kesalahan sistematis ini baru kelihatan kalau dilakukan pada pengukuran berulang, dan hasil pengukuran berulangnya itu nilai rata-ratanya itu cukup berbeda dengan nilai yang sebenarnya. Nah, baru kita memasuki ke prinsip pengukuran yang 2 tadi. Ada 2, yaitu ketepatan dan ketelitian. Yang pertama, ketepatan itu adalah hasil pengukuran dikatakan tepat atau presisi apabila sekumpulan bacaan memiliki kesalahan acak kecil, yaitu bacaan-bacaan ini dipencar dekat dengan nilai rata-rata. Kemudian ketelitian itu adalah hasil pengukuran dikatakan teliti atau akurat apabila nilai rata-rata hasil pengukuran itu dekat dengan nilai benar. Jadi kalau kita ambil kata kuncinya di sini, untuk tepat presisi ini adalah bacaan-bacaan ini dipencar dekat dengan nilai rata-rata. Nah, ini dia. Jadi hasil bacaannya itu mendekati nilai rata-rata. Sedangkan untuk ketelitian itu adalah apabila nilai rata-rata yang diperoleh tadi itu sudah dekat dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kata kuncinya ada di sini, dekat antara nilai rata-rata dengan nilai yang sebenarnya. Nah, ini kita lihat satu contoh hasil pengukuran. Di sini terdapat 4 kali hasil pengukuran. Yang pertama 29,7, kemudian 30, 30,3, dan 30,4. Ketika dirata-ratakan diperoleh suhu rata-ratanya adalah 30,1. Nah, ternyata suhu yang sebenarnya itu adalah 30,2 derajat Celcius. Antara 30,1 dengan 30,2 ini relatif dekat ya. Jadi untuk hasil pengukuran ini bisa dikatakan, pertama untuk ketelitiannya. Ketelitian tadi kan artinya hasil pengukurannya itu tersebar merata di sekitar nilai rata-rata. Kalau kita lihat di sini, ini hasil pengukuran keempatnya ini kan cenderung tersebar merata di sekitar nilai rata-ratanya. Jadi untuk ketelitiannya ini bisa dikatakan sudah teliti. Kemudian untuk ketepatan, karena nilai rata-rata yang diperoleh itu cukup dekat dengan nilai yang sebenarnya, maka di sini bisa dikatakan ia tepat. Untuk kesalahan sistematis ini bisa kita bandingkan dengan nilai atau hasil ketelitian tadi, karena hasil bacaan atau hasil pengukurannya itu tersebar merata di sekitar nilai rata-rata. Jadi bisa dikatakan untuk kesalahan sistematisnya ini cukup kecil ya. Kita lanjut ke contoh pengukuran yang kedua. Di sini ada pengukuran suhu lagi. Ada suhu pertama 23,2, kemudian 24,6, kemudian 25,1 dan 26,3. Diperoleh suhu rata-rata 24,8 derajat Celcius.
Padahal sebenarnya suhu yang benarnya adalah 30,2 derajat Celcius. Nah, artinya di sini yang pertama, kalau kita lihat dulu untuk ketelitiannya, 4 hasil pengukuran ini dibandingkan dengan suhu rata-rata ini, dia tidak tersebar merata. Kita lihat di sini suhu rata-ratanya itu condong lebih banyak ke kiri kan ini kan. Padahal seharusnya kalau dikatakan teliti itu adalah apabila persebaran hasil pengukurannya itu merata di sekitar suhu rata-rata. Jadi antara suhu rata-rata dengan hasil pengukurannya itu jaraknya relatif sama. Jadi untuk ketelitiannya bisa dikatakan ini tidak teliti. Kemudian untuk ketepatan itu adalah kita melihat antara suhu hasil pengukuran rata-rata dengan pengukuran atau nilai yang sebenarnya. Antara 24,8 dengan 30,2 itu relatif jauh ya. Nah, jadi hasil pengukuran ini bisa dikatakan tidak tepat. Dan karena dari ketelitiannya tadi itu kita peroleh bahwa pengukuran ini tidak teliti, maka bisa kita simpulkan di sini kesalahan sistematisnya cukup besar ya.